sudah mendengar ya tadi ya yang disampaikan tata tertibnya. Sudah muncul. Oke, izinkan saya share screen ya. Mohon maaf saya tidak begitu fit gitu ya. Tidak begitu fit memang saya ini. Kalau sakit saya berdoa aja semoga saya bisa diberikan kesembuhan ya. Ada liver saya itu didoakan aja supaya saya bisa sembuh. Oke. Saya akan share screen. Oke, Bapak Ibu. Saya nanti akan bicara tentang konsep tentang gaya belajar dan tata. Sesi kedua nanti Pak Andi, beliau nanti akan menjawab bagaimana mendeteksi gaya belajar dan minat karir siswa. Nah, itu jawabannya nanti ada di sesi kedua. Bapak Ibu langsung praktek. Bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita coba apa itu gaya belajar? Ada beberapa tipe gaya belajar yang bisa kita cermati dan mungkin kita ikuti apabila kita merasa cocok dengan gaya itu, maka ya insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan itu akan bisa menjadi mengoptimalkan model atau gaya belajarnya kita. Jadi Bapak Ibu bisa mendeteksi sejak dini gaya belajar anak itu apakah gaya belajar visual, auditorial, atau gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar itu memang untuk mengembangkan kemampuan anak dalam belajar. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui sejak dini model gaya belajarnya, anak itu insya Allah dapat mengembangkan, bisa memilih metode atau gaya Bapak Ibu mengajar gitu. Nah, apalagi sekarang itu konteksnya adalah konteks merdeka belajar ya. Bapak Ibu memiliki gaya mengajar. Jadi tidak semua metode bermacam-macam diterapkan. Tidak penting. Yang penting itu Bapak Ibu bisa meramu tema ya, misalnya di SD nih atau di di SD atau di MI ya, madrasah gitu ya. Bapak Ibu bisa mengambil satu tema tertentu itu. Atau orang jalan, nah, Bapak Ibu jalan, datang, berangkat ke sekolah, kemudian dapat inspirasi, ada anak boncengan bertiga, itu langsung bisa jadikan tema gitu. Tema tentang perilaku gitu ya. Nah, gitu. Kemudian tentang berteman atau berkeluarga dan sebagainya. Jadi hubungan dengan beberapa mata pelajaran yang lainnya gitu. Nah, itu bisa nanti dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi tinggal meramu gitu. Kita ini bebas bebas merdeka menggunakan model atau gaya mengajar apapun gitu ya. Ceramah oke, menampilkan contoh oke, mendatangkan pembicara tamu oke. Terus pokoknya kita ini mengembangkan gaya mengajar kita sesuai dengan kemerdekaan kita gitu ya.
Jadi makanya sebetulnya memang RPP itu sebetulnya mau dihilangkan itu sebetulnya itu. Tapi memang karena tuntutan gitu ya, maka harus ada gitu RPP. Sebetulnya nggak perlu RPP gitu. Keinginannya Mas Menteri itu nggak perlu RPP. Yang saya sebut tadi gitu. Bapak Ibu jalan di jalan lagi berangkat menggunakan transportasi mobil, kemudian macet. Itu sudah bisa menjadi bahan ya, bahan pelajaran gitu ya. Bahan untuk mengangkat tema-tema tentang transportasi gitu. Mana transportasi yang cepat, mana transportasi yang bisa digunakan untuk sampai pada tujuan dengan cepat gitu. Itu bisa dikembangkan. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu menyikapi gitu ya. Jadi nggak perlu, akhirnya itu tidak perlu Bapak Ibu itu copy paste copy paste RPP dari sana sini. Udah gaya sesuka-sukanya karena udah merdeka belajar begitu ya. Nah, dalam konteks itu nanti tinggal menyesuaikan aja gaya belajarnya anak gitu. Oke. Nah, ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Nah, apa itu? Nah, gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran. Jadi kekuatan mendengar anak pada gaya belajar auditori itu di sini. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mendekati pembelajaran dengan anak-anak yang bergaya belajar ini auditori ini, maka harus menggunakan suara gitu ya, harus memanfaatkan keinginan anak dengan keinginan untuk mendengarkan, gitu ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu bisa mengambil satu tema gitu ya, bisa yang tadi saya sebut kita lanjutkan kemudian beberapa tema misalnya masukkan di kelas. Nah, setelah di kelas itu nanti tagihannya, tugasnya yang gaya belajar auditori itu adalah dia harus bicara gitu, dia harus berbicara, harus berbicara itu ya, dia ini pandai pidato gitu. Nah, ciri-cirinya itu ketika belajar ya bicara sendiri, kemudian menggerakkan bibir, mengucapkan kata-kata, dia membaca itu keras kan, sering membaca dengan keras, mendengar lagu-lagu dengan keras pula. Nah, ini kalau yang ini memang sulit untuk disuruh untuk menulis, mengerjakan sesuatu dengan bentuk tulisan atau mengarang itu dia nggak mau, lambat. Jadi kalau di SD itu ada anak yang nggak mau nulis, ya ini tipenya yang di sini. Jadi jangan kaget gitu ya. Dan lebih suka musik daripada seni lukis. Kemudian mengingat apa yang pernah dia dengar gitu. Ini ciri-ciri dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian apa yang harus Bapak Ibu lakukan dengan gaya belajar auditori? Nah, ini mengajak peserta didik ikut berpartisipasi dalam diskusi. Jadi anak ini kalau diajak diskusi semangat, ya dia itu ahli bicara gitu, mereka mendengar, kemudian Bapak Ibu itu bicara sedikit, kemudian coba jelaskan, wah anak ini lebih banyak bisa menjelaskan gitu. Kemudian mendorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Ini dan seterusnya ini. Ya, oke.
Nanti di copy ya, bisa diunduh materi saya ini nanti bisa diunduh. Nah, ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu menitik beratkan pada ketajaman penglihatan ya. Jadi kekuatan mata gitu ya, kekuatan mata. Jadi mereka ini lebih suka dengan gambar-gambar. Ya. Dia bisa melihat video, film-film gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu anak ini bicaranya cepat. Caranya cepat. Nah, dengan gaya belajar ini itu bisa ngomongnya cepat. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan anak ini ngomongnya itu cepat sekali lah, ini adalah anak yang model gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Nah, dia itu lebih cepat mengingat dalam bentuk gambar-gambar. Ya, biasanya kalau ada Bapak Ibu menemukan anak, kemudian bukunya itu ditulis-tulisi, digaris-garisi, dikasih stabilo. Ini ya ciri-ciri anak ini. Oke. Kemudian guru harus apa gitu? Ya menggunakan materi-materi yang bersifat visual, seperti gambar, diagram, peta, gitu. Hal untuk menggunakan multimedia, misalnya komputer, video, televisi dan seterusnya. Jadi tugas-tugasnya itu pakai itu gitu. Kemudian mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku berilustrasi. Jadi mereka lebih suka buku dengan ada gambarnya. Nah, komik kan gitu kalau di tingkat SD itu kan komik ya. Tapi di tingkat SMP, SMA apa masih ada ya komik-komik gitu ya? Suka enggak ya? Sekarang sudah sulit untuk menemukan buku-buku komik itu ya. Nah, kemudian ini belajar kinestetik. Nah, gaya belajar ini mengharuskan anak menyentuh sesuatu. Ya. Menyentuh sesuatu. Dia ini cukup aktif. Anak ini cukup aktif. Nah, dia itu nggak mau diam kalau di kelas itu. Nah, dia sering membuat rusuh gitu, rese di kelas itu ya, rame sendiri gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang model gaya belajar kinestetik. Nah, ini senang olahraga dan seterusnya. Gitu. Nah, itu harus apa? Ini ciri-cirinya. Dia itu sering menggunakan jari-jarinya. Dia ada yang ada yang digerak-gerakkan. Dia menggunakan gerakan atau badannya. Dia suka dengan yang praktek-praktek gitu. Nah, gurunya itu harus jangan memaksakan diri untuk belajar sampai berjam-jam. Ya, tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh guru di Indonesia. Karena kita itu belajar jam 7 sampai jam 1. Itu kalau di SD jam 7 sampai jam 11. Ya, kalau anak kelas 3. Jadi kalau anak kelas atas itu sampai jam 1, jam 12. Di SMA sampai jam 2. Nah, ini untuk anak-anak yang belajar kinestetik ini udah bosan ya. Sudah kepingin pulang aja, mungkin istirahat kedua langsung pulang ya. Nah, ini model anak-anak yang kemudian. Jadi cukup rumit ya kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan anak yang model kinestetik ini ya. Nah, jadi pembelajaran memang harusnya dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan perbedaan gaya belajar supaya lebih mudah Bapak Ibu itu nanti memberikan informasi gitu ya, atau memberikan inspirasi atau kesuksesan pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian.
Jadi konsentrasinya mereka itu bisa lebih tinggi. Nah, kita masuk ke minat sekarang ya. Tadi itu kayak belajarnya. Nah, sekarang minat. Bagaimana mendeteksi secara dini minat karir? Ini penting banget. Banyak yang coret-coret ya. Jadi bagaimana mendeteksi minat dan karir? Persoalannya apa sebetulnya? Kalau kita bicara tentang karir, itu mesti identik dengan pekerjaan, profesi. Nah, profesi itu bisa dideteksi sejak dini. Jadi anak ini mau ngapain besok itu, dia harus dideteksi sejak dini. Dia kepingin kerja seperti apa besok. Dia kepingin menjadi profesi apa besok. Itu bisa dideteksi sejak dini. Bagaimana caranya? Nanti dijawab ahli. Nah, di mana masalahnya? Sebetulnya memang problematika karir itu karena memang ketidaktahuan peserta didik. Murid kita itu tidak tahu ya apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan kalau kita ada batasan waktunya gitu. Tahun depan gitu aja. Kalau ditanya, tahun depan kamu mau ngapain? Nah, itu nggak bisa gitu. Besok kamu kepingin jadi apa? Gitu. Kamu ingin kerja apa? Nah, langsung orientasinya itu tidak berdasarkan tentang apa namanya minatnya, tapi berdasarkan kebutuhan atau apa namanya situasi atau kondisi tradisi di daerahnya masing-masing gitu. Kalau di situ ada apa namanya industri gitu, pusat industri, maka dia pasti akan biasa kepingin kerja di pabrik. Dia nggak ingin punya obsesi gitu. Misalnya ada gurunya yang hebat banget gitu di sekolah, kemudian dia langsung punya obsesi, saya ingin jadi guru seperti guru saya. Gitu. Nah, saya tidak ingin jadi guru saya yang seperti itu. Gitu. Misalnya guru saya itu yang seperti itu kejam, dia nggak enak ngajarnya. Saya kepingin jadi guru yang ngajarnya enak, sehingga anak-anak nantinya itu dapat menerima proses pembelajaran dengan asik gitu. Nah itu memang terinspirasi dari apa yang dia lihat. Nah itu bisa diketahui nanti. Nanti bagaimana caranya itu nanti dijawab oleh Pak Ali ya. Nah, kita lihat sekarang bimbingan karir. Bapak itu sebagai guru BK gitu. Ini guru BK itu gimana? Memang guru BK itu memang melakukan bantuan layanan atau pendampingan. Nah, pendampingan di mana dia Bapak itu harus mendeteksi sejak dini gitu. Karirnya anak itu mulai dari awal itu seperti apa gitu, minatnya itu seperti apa. Kalau minatnya sudah terdeteksi, maka nanti itu dia akan bisa melihat dunia kerjanya seperti apa. Nah, yang mempengaruhi perkembangan karir itu memang ada faktor internal dan faktor eksternal. Bapak itu nanti bisa dibaca ini ya. Ada faktor internal dari kemampuan apa namanya intelijensi anak yang beda-beda ya. Ada faktor eksternal, ada status sosial ekonomi keluarga, kemudian ada prestasi akademik, ada pendidikan sekolah, dan tuntutan jabatan, lingkungan bersifat potensial. Jadi lingkungan, jadi Bapak Ibu kalau memilih komunitas anak itu memang harus komunitas yang baik gitu ya, yang bagus-bagus.
Kalau enggak, anak ini ya akan masuk ke komunitas-komunitas yang tidak bagus, tidak mendukung karirnya gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi sejak dini, mulai dari pemilihan sekolah. Bapak Ibu pasti kan menginginkan anaknya itu suatu saat sukses. Pasti milih sekolah yang bagus, mulai dari TK, ya kan? Nggak asal-asalan. Saya nggak percaya kalau ada orang tua, udah pokoknya sekolah situ terserah bebas saja. Nggak, tapi saya yakin Bapak Ibu akan memilihkan anak saya ini sekolahnya bagaimana ya. Dia harus memperoleh pendidikan yang model apa ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini pendidikan informal sudah mulai berkembang luas gitu ya. Ada homeschooling ya, dia menunjukkan apa namanya, mendatangkan guru gitu ya. Banyak ya, artis orang Jakarta juga banyak menggunakan model-model ini. Oke, bagaimana memahami minat ini ya. Bapak Ibu harus ngapain? Nah, memahami diri sendiri. Memahami lingkungan. Memahami diri sendiri itu memahami bakatnya, minatnya. Cerdasannya bagaimana. Cerdasan emosional, spiritual, dan berbagai macam potensi diri. Kemudian memahami lingkungan. Nah, di lingkungan memang ada lingkungan keluarga, sekolah, teman-teman, dan lingkungan pergaulan. Nah, ini yang sangat penting akan menunjang minat dan karir anak-anak kita. Nah, gurunya harus ngapain? Gurunya memang harus melakukan asesmen minat karir. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak melakukan asesmen minat karir, di lembaga sekolah itu nanti akan kehilangan orientasi. Kalau ditanya, misalnya orang tua datang, ada wali kelas atau guru BK misalnya datang, saya kepingin tahu anak saya seperti apa. Itu jawabannya jadi enggak agak sulit gitu. Ada pertanyaan sederhana. Anak saya sudah sekolah 3 tahun di sini, Bu. Terus saya kepingin tahu anak saya itu apa cita-citanya, kepingin apa sih sebetulnya anak saya itu. Anak saya itu bagaimana sih? Bapak Ibu harus menggambarkan ini. Nah, salah satu di antaranya itu adalah menjelaskan tentang minat karirnya anak. Itu ya. Ini adalah salah satu senjata untuk menjawab pertanyaan orang tua. Nah, bagaimana melakukan minat karir, memberikan formasi tentang karir, atau bisa mengundang narasumber, memberikan program pendidikan tambahan, mengadakan kegiatan karir di bimbingan karir dan seterusnya gitu. Nah, selesai sudah materi saya. Jadi pada intinya itu secara konsep memang menjadi sangat penting gitu ya. Mengetahui secara dini gaya belajar dan mengetahui secara dini minat karir anak. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahuinya gitu. Bagaimana mendeteksinya, tekniknya bagaimana, caranya bagaimana gitu. Nah, itu akan dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi saya cukup sampai di sini dulu. Nanti tanya jawabnya langsung dengan Pak Ali ya. Oke. Pak Ali, monitor Pak Ali. Pak Ali sudah ini menyimak Pak Ali. Oh, itu Pak Ali. Sudah Pak Ali. Saya serahkan kepada Pak Ali ya. Nah, ini.
Terima kasih, saya mohon pamit pada Bapak Ibu sekalian apabila ada pernyataan saya yang kurang berkenan dan tidak ada powernya gitu ya saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Pak Eko semoga lekas sembuh ya Bapak Ibu, karena Pak Eko kayaknya kurang sehat. Suaranya kecil kali. Bergema, Pak, suaranya. Suaranya kecil, Pak. Halo? Iya, Pak, suaranya kecil. Pak. Kecil banget. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, sudah besar Bapak Ibu? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke Bapak Ibu, saya kebetulan dapat sesi malam dan kita doakan semoga Pak Eko lekas sembuh ya Bapak Ibu. Kayaknya Pak Eko kurang sehat malam. Amin. Amin. Semoga cepat sembuh. Baik Bapak Ibu, Allah. langsung saja ya. Saya ke bagian sesi malam untuk praktikum bedah aplikasi namanya BK Almas. Jadi sebelumnya saya izin untuk share screen dulu Bapak Ibu. Nah. Oke, jadi materi kita ada dua Bapak Ibu, yaitu deteksi dini gaya belajar dan deteksi dini minat karir. Kita mulai dulu dari gaya belajar ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mute semua ya. Oke. Nah, kita mulai dari tantangan gaya belajar di sekolah Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sering kita jumpai di sekolah yaitu ini ya Bapak Ibu, sering pasti ya. Jadi ada siswa yang nggak kerasan, ya siswa nggak kerasan di kelas, akhirnya mereka melakukan uji nyali dengan melakukan lompat pagar saat jam sekolah ya. Nah, pertanyaannya, apakah siswa seperti ini termasuk siswa nakal? Pasti dijawab sebagian besar iya ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita sering juga melihat siswa nilainya di bawah KKM. Banyak kejadian juga, makanya ada remedi dan remedi. Terus kadang-kadang nanti image-nya orang kalau nilainya di bawah sering ditanyai apakah siswa ini tidak pintar atau tanda petik ya tidak cerdas ya, seperti itu. Pasti orang-orang biasa akan menjawab, ya anak ini tidak cerdas. Apakah seperti itu kejadian realitasnya Bapak Ibu? Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian tantangan berikutnya, kalau guru sudah mengajar, maka siswa harus anteng, tangan di depan, diam, tenang, nggak boleh ada yang berbicara ya. Nah, Ibu guru, Bapak guru juga sudah bilang seperti itu, tapi ternyata masih ada siswa yang gerak-gerak, ngomong sendiri sehingga terjadilah aksi melempar ini ya, penghapus ya atau penggaris itu ya. Pertanyaannya, apakah siswa yang ramai dan ngomong sendiri saat guru menerangkan itu termasuk siswa nakal ya Bapak Ibu? Atau siswa yang tidak disiplin? Nah, kemudian ada kejadian lagi,
siswa yang sering jadi juara kelas itu adalah siswa yang auditori. Mengapa Bapak Ibu? Apakah karena gurunya mengajarnya dengan ceramah melulu? Ya, ini juga akan jadi pertanyaan besar dan akan kita bahas pada sesi malam hari ini. Kemudian yang terakhir, tantangan di kerja. Tantangan kerja ya, suatu ketika nanti saat siswa kerja, siswa yang biasa-biasa, yang dulu di sekolah dia itu dibilang nakal, dibilang tidak pintar, tidak cerdas, ternyata setelah kerja mereka jadi bos. Ya. Kemudian siswa yang jadi juara, kadang-kadang hanya jadi karyawan, hanya jadi tim IT ya, kecerdasan mereka itu hanya jadi bawahan, tidak bisa jadi bos seperti itu. Mengapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Oke, kita mulai dari pertanyaan besar. Apakah pengajaran kita di kelas sudah adil Bapak Ibu? Apakah pengajaran kita di kelas sudah sesuai dengan gaya belajar mereka? Oke. Nah, dari pertanyaan besar ini kita coba tes dulu apa itu gaya belajar ya. Tes gaya belajar, silakan Bapak Ibu isi tes online ini di HP atau di komputer Bapak Ibu. Saya sudah share linknya. Tesnya cuma 5 menit ya. Silakan buka chatting ya. Jangan dijawab chattingnya. Mohon tidak mengisi chatting. Silakan dijawab kuisnya ini, tes gaya belajar. 5 menit waktunya. Ya, mohon tidak mengisi kolom chatting pada Zoom ya. Oke, kita ada waktu 5 menit untuk mengisi tes gaya belajar ini. Oke, kalau sudah benar nanti akan tampil seperti ini. Silakan diisi, yang wajib-wajib saja, nggak perlu diisi semua ya. Yang penting pertanyaannya cukup diisi nama saja sama nomor induk. Ya, pura-pura aja Bapak Ibu sebagai siswa di sini ya. Yang tidak wajib tidak usah diisi. Oke, silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Mohon tidak diisi sembarangan ya, dikira-kira saja sesuai dengan apa yang terjadi pada jawaban yang paling tepat buat Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu berpikir kok, jadi cukup 5 menit pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk sebenarnya untuk siswa SD, cukup 30 pertanyaan saja. Mohon tidak dicoret-coret ya. Tinggal 4 menit, silakan. Oh ya, pertanyaan cukup 10 ini ternyata ya untuk gaya belajarnya. Kita sambil lihat hasilnya. Oke, Bapak Ibu baru masuk 56. Ya, 73. 80.
Tinggal 2 menit lagi. Nah, tadi apa itu gaya belajar dan lain-lain, Bapak Ibu, sudah dijelaskan oleh Pak Eko secara singkat. Dan di sini kita akan membedah secara detail dengan menggunakan bantuan aplikasi, ya, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Tinggal 1 menit. Oke, waktunya selesai. Nggak apa-apa, silakan sambil dilanjut bagi yang belum menyelesaikan soalnya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, dari tes tadi, kita akan analisis hasil jawabannya. Jadi, kita akan analisis menggunakan bantuan aplikasi namanya analisis gaya belajar Almas, seperti ini. Jadi, saya izin share aplikasinya, kita praktikum. Nah, aplikasinya Bapak Ibu ini berbentuk Excel, jadi tidak perlu instalasi ya, cukup diklik 2 kali, asal terinstall Microsoft Office di komputer Bapak Ibu, maka bisa kita jalankan. Nah, cara menjalankannya cukup klik 2 kali seperti ini, nanti aplikasinya akan langsung jalan ya, seperti itu. Nah, inilah tampilan aplikasi gaya belajar. Jadi tampilan awal seperti ini tidak bisa dijalankan sebelum kita menjalankan atau mengaktifkan makro. Caranya bagaimana? Caranya ini klik tombol enable content yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, di grup itu sudah dibagikan juga sama Mas Reza ya, contoh file trial dari aplikasi ini. Jadi ini analisisnya Bapak Ibu. Jadi dari hasil tes yang 5 menit tadi Bapak Ibu nanti akan menemukan banyak hal-hal yang sangat mungkin tidak biasa ya bagi yang belum pernah memahami tentang gaya belajar ya. Oke. Jadi ini adalah halaman menu utama Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita klik akses dari sini. Kemudian di sini sudah disediakan angket. Angket ini bisa berupa angket fisik. Jadi di sini bisa kita cetak atau bisa menggunakan angket online yang seperti Bapak Ibu praktekkan tadi ya, menggunakan Google Form. Nah, ini untuk yang fisik. Jumlah total pertanyaan ada 30. Ini sebenarnya dikerjakan cukup 10 menit semuanya. Nah, ini bisa dibagikan ke siswa, bisa yang fisik, bisa yang online seperti Google Form tadi. Nah, berikutnya kita input data siswa di sini Bapak Ibu. Nah, jadi caranya gampang, yang wajib diisi itu sebenarnya hanya nama siswa saja. Nah, untuk input data di sini ada berbagai cara, minimal ada 4 cara. Yang pertama itu cara adat atau cara tradisional ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketik langsung, misalkan seperti ini, Ali, Budi ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa impor data ini dari Dapodik ya. Kalau perlu data Dapodik, silakan diekspor ke dalam bentuk Excel.
Kemudian nanti klik tombol impor dari Dapodik seperti itu, ya. Nanti data Dapodik ini akan langsung masuk seperti ini Bapak Ibu ke dalam aplikasi kita dan bisa kita pindahkan langsung ke dalam input data seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu melakukan tes angketnya secara offline ya, dicetak ke dalam kertas seperti itu. Nah, ini kita sudah punya datanya. Nah, ini sudah banyak. Nanti tinggal diisi aja nanti jawabannya A, B, C, A, B atau C seperti itu. Nah, cara yang ketiga, jadi misalkan kita sudah punya absen dalam bentuk Excel, Bapak Ibu tinggal di copy saja seperti ini. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V seperti itu. Baru untuk jawabannya diisikan A, B, C atau D seperti itu ya. Nah, cara yang paling cepat itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Form tadi. Jadi secara online dan kemudian datanya cukup diklik tombol ini, import dari Google Sheet. Nah, jadi apa yang tadi Bapak Ibu isikan itu langsung bisa masuk ke dalam aplikasi ini dengan mengklik tombol Google Sheet dalam waktu sekejap seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa berjalan secara offline, bisa berjalan secara online juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, oh ya, mohon maaf, ini untuk link Google Sheet-nya perlu kita setting dulu. Jadi kita copy link yang ada di sini, yang Google Sheet ini, yang ini, ya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Nah, baru kita impor datanya seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu datanya. Nah, untuk pertanyaannya, untuk SD itu 10, untuk tingkat SLTP sampai SMA, SMK itu bisa sampai 30 Bapak Ibu. Oke. Ini kita buat 500 kolomnya. Jadi semua data Bapak Ibu sudah terekam di sini, sudah masuk ke dalam ini nama saya ya, nomor urut 4 ya. Ibu Restu ya nomor 1. Cepat cara mengisinya. Ini datanya bisa kita lihat yang masuk sudah sekitar 287. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas kita sudah selesai. Biarkan aplikasi yang akan menganalisis secara otomatis Bapak Ibu. Oke. Nanti akan tampil seperti ini. Ibu Restu, ini dominan tipe auditori, itu 70% ya analisisnya. Oke, sebelum kita bahas ini, kita akan bahas dulu tentang apa itu ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Yaitu ada 3 ya Bapak Ibu. Gaya belajar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi ada visual, kemudian kinestetik, dan yang ketiga adalah auditori ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hasilnya adalah visual, maka nanti siswa kita, katakanlah siswa kita memiliki karakteristik visual, maka ciri-ciri yang akan sering dimiliki oleh siswa itu biasanya adalah suka mencoret-coret ketika belajar. Kemudian ini biasanya bukunya di bagian belakang ya, itu dicoret-coret, digambar macam-macam ya. Kemudian kalau berbicara cepat ya, cepat sekali, terburu-buru, bahkan dia kadang-kadang tidak bisa mengontrol kalau dia sedang berbicara ya seperti itu. Dan yang terakhir lebih suka melihat peta atau gambar atau peta konsep ya daripada mendengarkan guru, Bapak Ibu. Jadi kalau visual, guru sering ceramah, mereka akan pusing ya sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua ini auditori. Siswa auditori memang gaya cara menangkap pengetahuannya itu menggunakan telinga atau pendengaran, Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya itu suka berbicara sendiri, ciri umum ya, cirinya nanti banyak ya, seperti apa yang disampaikan Pak Eko nanti banyak sekali ya, ada di analisis aplikasinya. Ini secara umumnya. Jadi kalau siswa yang Bapak Ibu lagi nerangkan kemudian mereka berbicara sendiri, itu biasanya memang orangnya auditori.
Termasuk kita juga kalau ikut seminar, ada teman kita di sebelah, kita bingung ngomong sendiri. Itu memang ciri-ciri auditori ya. Kemudian lebih menyukai ceramah atau berdiskusi daripada disuruh membaca ya. Pusing ya siswa yang auditori. Dan daya ingatnya itu lebih cepat apabila disampaikan melalui mulut atau melalui cerita ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, siswa yang kalau guru sering mengajar dengan ceramah, itu kecenderungan siswa yang jadi juara satu adalah siswa yang auditori ini, Bapak Ibu. Masa kita dulu sekolah, guru itu mulai pagi sampai siang, kalau nggak nyatet ya, mereka ceramah ya. Jadi nanti yang jadi pinter, yang nilainya bagus, biasanya siswa yang auditori seperti ini. Itu yang diuntungkan ya. Bagaimana yang visual sama kinestetik? Mereka akan kesulitan Bapak Ibu dalam mengingat apa yang dikatakan atau disampaikan oleh guru. Kenapa? Kalau visual itu daya ingatnya lebih cepat dengan melihat atau melihat peta, melihat gambar. Jadi kalau gurunya ceramah, maka yang visual itu sering pusing ya. Habis diterangkan, kemudian langsung ditanya, mereka pasti lupa biasanya. Sering lupa ya, seperti itu. Nah, kemudian yang auditori, ciri yang ketiga, ini lebih suka berbicara daripada menulis. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah kinestetik. Jadi berpikirnya ini lebih baik sambil bergerak atau berjalan. Jadi Bapak Ibu, jika sudah paham ini, jadi kalau kita sedang menjelaskan sesuatu, kemudian siswa kita itu goyang-goyang bangkunya, temannya dipegang-pegang, didorong, itu jangan terlalu dikekang ya. Harus siswa harus anteng ya, harus anteng seperti ini. Itu malah membuat siswa yang kinestetik ini kesulitan dalam memahami atau menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian banyak bergerak saat berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu diajak ngomong, siswa yang kinestetik ini, mereka tuh nggak bisa diam kayak gini. Andi, kamu mau tadi malam belajar, ya pasti dia sambil garuk kepala, sambil gini. Jadi memang nggak bisa diam ya, siswa yang kinestetik. Mereka biasanya hiperaktif Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini sulit duduk lama ya. Banyak ya kejadian, nggak usah jauh-jauh ke siswa kita ya Bapak Ibu. Kalau ikut workshop yang beneran, yang offline, Bapak Ibu kalau nggak tahan mendengarkan orang ceramah di depan, kemudian pengen keluar saja, itu tanda-tanda ciri kinestetik ya, seperti itu. Nah, ini ciri umumnya saja. Oke, kita kembali ke aplikasinya tadi. Jadi di aplikasi ini langsung akan dianalisis dari pertanyaan tadi langsung ketahuan. Ini contohnya Ibu Restu, ini yang dominan adalah tipe auditori. Ya. Nah, di sini langsung dijelaskan detailnya. Kemudian karakteristiknya, jadi karakteristiknya seperti yang saya sampaikan tadi dalam bentuk gambar. Kemudian cara belajar mandiri bagi siswa yang auditori ya. Jadi yang bagus itu diskusi, mendengarkan, dan berbicara. Ini cara pembelajaran terbaik bagi yang auditori. Kemudian lebih suka meninjau dan membaca teks sebelum di kelas. Ya, ini nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian media ajar yang paling cocok yaitu video, rekaman suara atau alat rekam. Mereka akan sangat suka sekali dengan audio ya Bapak Ibu. Kalau kita merekam, kemudian mereka mendengarkan, itu sangat cepat sekali proses penerimaan pembelajarannya. Kemudian cara bercerita dengan bunyi, diskusi, irama, nada, biasanya mereka yang pintar dalam musik. Kemudian membaca dengan keras dan pakai musik ya, opsional. Dan ini adalah kelemahan siswa yang auditori, jadi cenderung tidak runut ya. Kalau berbicara itu melompat-lompat dari topik satu ke topik yang lainnya ya. Ini nanti bisa dilihat sendiri. Oke, ini contoh yang pertama, siswa yang auditori ya. Contohnya kita sendiri ya. Kemudian siswa yang peserta kedua ini Ibu Deva. Nah, ini Ibu Lutfi Anissa, ini visualnya 100% ya. Nah, ini contohnya. Visual seperti yang disampaikan tadi, ini karakteristiknya. Memang orangnya biasanya rapi dan teratur, disiplin ya, seperti itu. Lebih mudah mengingat daripada yang didengar ya. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar ya. Itu karakteristiknya.
Kemudian cara belajar mandirinya sudah juga dijelaskan di aplikasi ini, media pembelajaran yang cocok. Ya, ini belajar mandirinya biasanya kalau pakai buku itu perlu digarisbawahi atau pakai stabilo itu lebih cepat ya mengingatnya. Ya, ini banyak nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian media pembelajarannya gambar, diagram, peta, mind mapping atau peta konsep, grafik, ilustrasi, slide, alat tulis warna-warni, video komputer, dan buku berilustrasi. Ini untuk yang visual ya. Kelemahannya juga nanti bisa dilihat sendiri. Jadi ini langsung dianalisis Bapak Ibu oleh aplikasi dan ini bisa dibagikan ke siswa sebagai modal dasar ya bagi mereka bagaimana belajar yang terbaik sesuai dengan kepribadian gaya belajar saya seperti itu. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Dan ini bisa kita tambahkan foto ya Bapak Ibu. Fotonya nanti tinggal dimasukkan saja di folder foto seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau ini saya kasih nomor Indo 101 nanti akan otomatis keluar fotonya Bapak Ibu. Nah, di sini ini katakanlah siswa nomor 3 ya. Saya ganti nomor induknya. Ibu Lutfi ya ini. Oke, nanti di sini akan berubah. Nah, sorry. Ini formatnya apa ini? Oh, JPG. Ya. Sorry, yang ini. Ya, Bapak Ibu, ini formatnya perlu saya ubah dulu. Kita lewati saja. Nanti intinya ini bisa mengambil gambar secara otomatis ya. Nanti tinggal dimasukkan aja foto-foto siswa ke dalam folder ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini langsung terlihat dalam bentuk grafiknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini per peserta. Nah, ini tadi Ibu Lutfi Anisha ini visualnya 100% ya. Kita ganti lagi. Ini kebetulan saya. Ini Bapak Adi. Nah, 50% ternyata ada juga peserta yang memiliki kemampuan dominannya sama, yaitu visual dan auditori ya. Ini biasanya lebih enak cara mengajar peserta yang sudah memiliki kemampuan kayak gini, itu kita tinggal pilih saja. Mau sama, mau ikut visual bisa, mau ikut auditori juga ada masalah. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa cara untuk memberi pengajaran kepada siswa kita yang memiliki kemampuan yang berbeda itu sebenarnya tekniknya juga berbeda Bapak Ibu. Tidak bisa dipukul rata dalam satu kelas, kita samakan saja, kita ceramah semua, atau besok kita PowerPoint semua. Itu nanti hasilnya seperti yang diungkapkan di awal Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai dengan gaya belajarnya, maka siswa akan kesulitan dalam menerima pembelajaran seperti itu. Nah, ini hasil rekapnya dalam satu kelas tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, ini hasil rekap dalam satu kelasnya Bapak Ibu. Jadi kita tahu hasilnya seperti itu. Dan ini grafik perbandingan dalam satu kelas. Berapa siswa yang visual, berapa siswa yang auditori, dan siswa yang kinestetik seperti itu. Ini sudah langsung dianalisis berapa persentasenya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sekolah unggulan ya, mereka akan melakukan tes ini, kemudian hasilnya ditempel di dalam pintu masuk. Jadi guru yang mau masuk itu sudah melihat, oh kelas ini lebih banyak visual, maka saya harus mengajarnya dengan metode visual. Kalau kelas ini banyak auditori, maka metode saya adalah lebih banyak ke auditori ya, seperti itu. Dan bagaimana cara memperlakukan siswa yang berbeda dalam satu kelas? Ya, caranya gampang sekali Bapak Ibu.
yang penting kita sudah paham bahwa ini ada 3 karakteristik gaya belajar, maka kita bisa membagi kelompok-kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian kita memberi tugas itu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan gaya belajar seperti itu, Bapak Ibu. Jadi misalkan ya, contohnya kita praktikum IPA ya, katakanlah praktikum tentang daun ya. Oke, tentang daun. Kita bagi dulu kelompok yang visual, nanti mereka pakai mikroskop, kelompok yang auditori mereka berdiskusi, dan yang kinestetik, yang suka loncat-loncat ya, suka bergerak, kita kasih tugas cari bahan, cari alat, mempersiapkan alat ya. Sebelum kita bilang silahkan cari bahan, mereka pasti sudah loncat duluan Bapak Ibu. Pasti sudah sampai di lokasi ya, lebih cepat ya, semangat sekali. Beda dengan yang visual Bapak Ibu, kita suruh pergi ke sana, itu biasanya aras-arasan atau males-malesan seperti itu ya. Karena mereka biasanya lebih senang duduk ya, yang visual seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi gambaran dari tentang gaya belajar di kelas kita ya. Jadi ada paradigma baru bahwa kita harus memahami ini karena belajar dengan gaya klasik tanpa membedakan gaya belajar ini akan merugikan siswa yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya ya. Jadi banyak sekali siswa yang jadi juara kelas itu adalah siswa yang auditori. Kenapa? Ini terjadi pada masa lalu ya. Kenapa? Karena guru-gurunya banyak menerangkan dengan metode ceramah saja seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan besar, apakah pembelajaran di kelas kita sudah adil Bapak Ibu? Di sekolah kita ya, apakah sudah adil? Apakah Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang kalau ceramah ya ceramah terus ngajarnya, kalau yang pakai PowerPoint terus ya, apakah sudah adil Bapak Ibu? Apakah kalau pakai PowerPoint siswa yang auditori dan siswa yang kinestetik mereka bisa paham ya? Ya, ini pertanyaan besar kita. Kemudian apa yang dilakukan di sekolah unggulan dalam mengoptimalkan prestasi siswa? Mereka sudah melakukan ini sejak dulu Bapak Ibu. Di Australia, di Eropa, ini adalah tes yang dilakukan sejak tahun 84 Bapak Ibu. Mereka kalau kita lihat di gambar-gambar di internet, itu rata-rata siswa berkelompok ya, di meja-meja bulat-bulat seperti itu. Itu sebenarnya mereka membaginya sesuai dengan gaya belajarnya. Sehingga metode guru dalam memberikan pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajarnya Bapak Ibu. Oke. Jadi pertanyaannya yang terakhir, kapan mau dipraktekkan di sekolah kita? Ataukah kita tetap saja seperti dululah warisan kita? Kalau ngajarnya pakai ceramah ya ceramah, kalau ngajarnya pakai PowerPoint saja gitu ya. Kalau ngajarnya di luar ruangan terus gitu ya. Apakah sekolah kita sudah siap untuk menjadi sekolah unggulan yang dapat mengoptimalkan prestasi siswa sesuai dengan konsep gaya belajar? Ya, Bapak Ibu, demikianlah ini untuk materi yang pertama ya. Oke, nanti pertanyaannya nanti aja ya. Kita selesaikan dulu materi yang keduanya. Oke, kita tutup dulu. Baik Bapak Ibu, materi yang kedua, yang tadi ini adalah gaya belajar, kemudian yang kedua ini minat karir. Ini sebenarnya beda materi ya Bapak Ibu, tapi kebetulan nggak apa-apa kita bahas langsung ya malam hari ini. Yang penting ada paradigma baru sehingga tujuan kita untuk membantu siswa kita menjadi lebih baik dengan webinar ini dapat tercapai. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua ini tantangan minat dan karir di sekolah. Nah, tantangan di sekolah tentang karir ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko ya, karir yaitu masa depan ya, rencana masa depan siswa kita ya. Nah, kemudian tantangan di sekolah kita, hei kamu pengen jadi apa? Siswa kadang-kadang bingung ya, kalau mereka yang pintar pasti bilang, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi arsitek. Tapi mereka tidak pernah tahu apa itu jadi astronot, apa jadi arsitek ya, bagaimana caranya seperti itu. Mereka kadang bingung, kadang niru temannya seperti itu ya. Ini banyak yang terjadi. Ada juga yang mudah menjawabnya ya.
Kemudian yang kedua, siswa ini kesulitan menemukan minat sesuai dengan kepribadiannya. Saya itu sebenarnya pengen jadi dokter, tapi saya kok hati saya suka utak-utak alat perlengkapan peralatan pembangunan ya seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Saya pengen jadi astronot, tapi saya kok suka utak-utak kayak pengen jadi dokter ya, suka nyuntik orang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, jangan sampai salah jurusan ya Bapak Ibu. Untuk siswa kita kasihan ya. Kalau salah jurusan, maka resikonya besar. Banyak sekali teman-teman saya tidak lulus kuliah karena merasa salah jurusan. Banyak sekali dulu waktu saya masih SMA, teman-teman saya merasa salah jurusan ya. Pengen jadi wartawan tapi masuk ke IPA, pengen jadi dokter tapi masuk ke bahasa, kemudian begitu juga yang SMK, pengen jadi sekretaris tapi masuk ke teknik ya seperti itu, maka dia merasa salah jurusan dan kadang-kadang tidak semangat dalam belajarnya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk itu kita perlu deteksi dini untuk tes minat dan karir online seperti itu. Silakan Bapak Ibu diisi lagi tes ini 5 menit saja. Saya tulis linknya di chat Zoom ya. Silakan diisi, waktunya 5 menit. Oke. Nanti kita akan bagikan juga hasilnya ya, Bapak Ibu bisa melihat. Mohon tidak komen di link Zoom-nya ya, Bapak Ibu. Silakan diisi. Ya, ini adalah tes online untuk minat dan karir siswa ya. Waktunya 5 menit. Nggak perlu mikir ya Bapak Ibu, nggak perlu mencontek. Ya, ini mana dijawab ya tidak sesuai dengan apa yang paling kita minati saja. Nah, ini contoh soalnya, ini sebenarnya diperuntukkan untuk siswa SD ya Bapak Ibu, yang untuk SMP sama tingkat SLTA, SMK atau SMA atau MA, ini soalnya ada banyak ya Bapak Ibu. Ini contohnya saja 30. Oke, mohon tidak dicoret-coret ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat sambil kita lihat hasilnya di angket online minat dan karir.
Oke, sudah masuk 100 lebih ya Bapak Ibu. Waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi Bapak Ibu. Enggak apa-apa, santai aja cara ngisinya. Oke Bapak Ibu, sambil diisi yang belum ya, saya lanjutkan dulu materinya. Nah, ini saya mau berbicara tentang pentingnya minat dan karir bagi siswa sejak dini ya. Deteksi minat dan karir sejak dini bagi siswa. Nah, analisis ini, aplikasi ini, analisis minat karir ini bukan diciptakan oleh kita orang Indonesia Bapak Ibu. Ini dibuat oleh John Lewis Holland Bapak Ibu. Jadi sejak tahun lama ya, masa Perang Dunia itu sudah dilakukan ya di sekolah-sekolah di luar negeri, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama ya. Nah, ini Profesor John L. Holland ini penemu minat karir dengan konsepnya yaitu Holland Codes atau yang disebut dengan RIASEC Bapak Ibu. Nah, ini bahwa minat vokasional ini sebenarnya dapat dikonseptualisasikan ke dalam 6 elemen kunci, yaitu bentuknya realistik, investigatif, artistik, sosial, dan enterprising, dan konvensional yang disebut dengan RIASEC ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya RIASEC ya, saya kurang pandai bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang 6 ini Bapak Ibu? Yang pertama realistik. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ikut tes ini kemudian hasilnya realistik, ini biasanya karakteristiknya lebih suka bekerja secara manual. Manual itu pakai tangan ya. Dan menikmati pengoperasikan perangkat atau mesin atau kendaraan atau listrik atau apapun itu ya. Itu pakai tangan ya. Kemudian banyak profesi pekerjaan ini melibatkan aktivitas di luar ruangan. Memang tidak betah kalau di dalam ruangan ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketemunya realistik. Kemudian suka juga bekerja dengan hewan. Dan biasanya mengharuskan seorang untuk mengotori tangan mereka ketika bekerja ya, atau hands on, pegang langsung dengan tangannya. Kemudian profesi yang cocok ini biasanya berbanding terbalik nanti dengan orang kantoran kalau hasil kita realistik, nggak suka di kantor.
kemudian cenderung memiliki hobi seperti berkebun, memelihara hewan peliharaan, mengotak-atik mobil, olahraga, dan aktivitas di luar ruangan. Ya, ini yang nanti hasilnya kalau realistik. Kemudian yang investigatif ini memiliki rasa ingin tahu yang kuat, suka belajar, suka analitis. Ini biasanya ilmuwan, Bapak Ibu. Ilmuwan tuh nggak harus ilmuwan IPA ya, banyak sekali. Profesor bahasa, pokoknya yang suka menganalisis ya seperti itu. Ini kalau hasilnya nanti investigatif. Profesinya ini biasanya mengharuskan seseorang untuk menganalisis tugas dengan sangat hati-hati ya. Nggak asal-asalan, pasti runut ini kalau orang investigatif. Kemudian hobinya itu bermain sudoku, catur, hingga belajar bahasa asingnya. Profesi yang cocok ini biasanya di dunia pendidikan, perawatan, kesehatan, perusahaan inovatif, hingga teknologi informasi ya. Kalau Bapak Ibu nanti hasilnya investigatif, itu biasanya kalau jadi dosen, bisa sampai profesor Bapak Ibu. Karena memang suka meneliti ini, suka meriset dan runut semuanya ya. Nih. Kemudian yang artistik ini cenderung bersifat kreatif dan bersifat otentik ya. Suka sesuatu yang baru tapi buatannya sendiri seperti itu, artistik ya. Melibatkan desain dan ekspresi, kemudian melihat dunia dari perspektif yang unik, yang baru dan tidak sama dengan yang lain. Kemudian baik melalui gambar, bahasa atau ide-ide lainnya ya. Kemudian hobinya ini termasuk melukis, fotografi, menulis, memasak, membuat kerajinan, desain hingga mengunjungi museum. Ini hobinya ya. Nah, kemudian profesinya biasanya di bidang periklanan, industri musik, teater, hingga perusahaan desain. Kemudian sosial, ini suka membantu dan mengajari orang lain. Bapak Ibu guru yang benar-benar sosial itu memang cocok jadi guru ya. Memang suka membantu menjelaskan kepada orang lain. Itu sosial memang. Kerjaannya karakteristik sosial ya. Kemudian profesi yang cocok ini biasanya bekerja sama secara intens dengan orang lain ya. Mempelajari informasi baru secara bersama-sama. Hobinya biasanya olahraganya dalam tim, menjadi sukarelawan, kemudian senang makan di luar bersama teman. Bukan makan di luar sendirian ya, bersama teman atau bersama keluarga. Ya, profesi yang cocok biasanya pemerintahan, pendidikan, perawatan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Kemudian yang kelima ini enterprising, yaitu giat, suka mengambil inisiatif ya. Biasanya memang selalu di depan Bapak Ibu. Kalau nanti hasilnya enterprising, Bapak Ibu biasanya itu entrepreneur jadinya ya. Selalu lebih awal, selalu berani mengambil resiko ya, selalu memiliki kepemimpinan yang baik ya. Profesi yang cocok ini biasanya mengambil banyak keputusan penting ya. Suka rapat dan memimpin rapat, kemudian suka mengarahkan atau meyakinkan orang lain atau mempengaruhi orang lainnya, hingga bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang ada. Hobinya ini investasi, pelatihan, pembinaan klub olahraga, hingga dunia politik. Kalau Bapak Ibu lihat politikus-politikus, mereka memang rata-rata entrepreneur ya Bapak Ibu. Pekerjaan yang cocok ini biasanya dunia manajemen, pemasaran, perdagangan, administrasi, dan politik ya. Kalau jadi marketing, ini gampang mempengaruhi orang lain Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini konvensional, ini cenderung bersifat perfeksionis, harus selalu sesuai dengan aturannya ya. Harus selalu perfect ya, dan lebih suka bekerja secara terstruktur dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan ya. Profesi yang cocok ini biasanya orang kantoran Bapak Ibu, kepala tata usaha. Kalau rapi ya Bapak Ibu, bikin apa sesuatu rapi itu termasuk kelompok konvensional ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan panduan, sesuai dengan aturan, itu konvensional, itu karakteristiknya. Jadi pekerjaannya bersifat rutin, suka rutin, masuk pagi nanti pulang jam 2 misalkannya, jam 2 gitu terus ya. Tidak suka kalau jamnya itu diganggu oleh aktivitas lain. Misalkan ngajar di sekolah mulai jam 7 sampai jam 9, tahu-tahu hari Rabu besok kita ada acara ke sini-sini. Sebenarnya dalam hatinya itu tidak suka seperti itu kalau konvensional ya. Ini lebih suka pada rutinitas seperti itu ya. Hobinya biasanya melibatkan pengumpulan barang, meneliti silsilah keluarga dan lain-lain ya. Runut pokoknya, kalau disuruh membuat struktur apa itu ya, sangat rapi sekali. Ini konvensional ya. Kemudian profesi yang cocok ini biasanya di dunia perbankan, perusahaan, terlibat dalam pengelolaan pemelihara properti, perusahaan administrasi, keuangan, hingga organisasi seperti itu. Oke.
Nah, Bapak Ibu, sudah tahu gambarannya tentang teorinya Holland, maka kita lihat dulu hasilnya. Kita cek pakai aplikasi Minat Karir Almas ini ya. Seperti biasa, ini berbasis Excel. Dan cara langkah-langkahnya sama. Untuk menjalankannya, kita klik tombol makronya seperti itu. Dan Bapak Ibu nanti tinggal masukkan saja datanya, data dari hasil online-nya tadi yang ini di copy, tapi pastikan ini di-share ya ke dalam format bisa dibagikan ke orang lain seperti itu. Oke, caranya sama. Untuk data siswa ada 4 cara, bisa kita ketik langsung, bisa impor dari Dapodik dan bisa impor dari Google Sheet atau bisa kita copy paste dari Excel lain ya. Nanti saya percepat saja, kita akan impor dari Google Sheet online ya, Google Form online yang Bapak Ibu isikan tadi ya. Oke, kita sudah panggil ini datanya. Oke, ini nomor 1 Ibu Novia Fauzia ya. Oke. Ini sudah langsung katakanlah sudah dipercepat saja. Tadi tesnya 5 menit, analisisnya ini paling nggak sampai 1 menit ya, manggilnya 2 menit lah seperti itu. Maka kita lihat hasilnya di sini Bapak Ibu. Nah, Ibu Novi Fauzia ini bagian dominannya tipe sosial ya. Di sini langsung terlihat analisisnya. Sosial ini bidang minatnya ini suka melatih, mengajar, memberi informasi ya, suka membantu ya, memberi informasi seperti itu. Kemudian karir pekerjaan yang cocok ini biasanya guru, terapis, pemandu wisata ya, cocok. Paling suka kalau jadi pemandu wisata ya, menceritakan sesuatu kepada orang lain seperti itu. Perawat, hakim, konselor, psikolog ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu ada banyak pilihan mau ditampilkan atau tidak. Ini analisisnya. Jadi ada deskripsi bidang minatnya ini sudah tampil. Kemudian ada kepribadian ini bisa kita tampilkan. Kita tampilkan semua aja. Ini mata pelajaran di sekolah yang paling cocok apa? Oke, kemudian jurusan kuliah yang cocok juga apa ya di sini. Oke, kita tampilkan semua hasilnya. Di sini langsung keluar Bapak Ibu. Nah, kepribadiannya ini suka membantu mengajari orang lain, profesi yang cocok berkaitan kerjasama yang intens, dan lain-lain. Mata pelajaran yang cocok untuk mendukung keterampilan ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, sejarah, prakarya, wirausaha, budaya, biologi, kesehatan, matematika, dan lain-lain ya. Kemudian nanti jurusan kuliahnya ilmu komunikasi. Ini silakan dipilih sendiri Bapak Ibu. Nah, karir pekerjaan yang cocok ini jadi guru atau terapis atau apa ya Bapak Ibu. Oke. Saya lupa tadi. Kita coba tambahkan foto aja ya. Ini nomor induk 1 ini ya. Kita coba mungkin bisa di sini. Katakanlah ini nomor induknya kita ubah saja. Biar keluar fotonya ya. Nah ini ya fotonya sudah tampil. Nah Bapak Ibu kalau sudah tampil seperti ini nanti kita bisa print, kita bagikan kepada siswa. Ya kalau mau cetak silakan dicetak seperti ini. Nanti tampil mau dicetak dari siswa nomor berapa ke nomor berapa atau mau dibuat PDF Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita jadikan PDF dengan mengklik tombol PDF ini. Misalkan dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3 ya. Maka nanti ini hasilnya akan dicetak dalam bentuk PDF dan akan dibuat secara otomatis. Seperti ini Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah ini. Nah ini Ibu Novia Fauzia. Kemudian keluar lagi ya, siswa nomor 2, Ibu Yeni Yuliani. Nah, seperti itu. Kita cek hasilnya, ini hasil yang PDF tadi. Oke, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi, siswa juga akan memiliki analisis yang dibantu oleh sekolah, bagaimana mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan kepribadian kita. Nah, ini ada yang double investigatif konvensional ya, Bapak Jimmy Tuera ya. Nah, ini langsung terlihat Bapak Ibu analisisnya. Investigatifnya kayak apa, kemudian konvensionalnya ini suka bekerja dalam ruangan dan lain-lain. Jadi kita akan lebih paham nanti karakteristik kita dari analisis di aplikasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawah sendiri ini ada fokus karir Bapak Ibu ya. Nah, ini fokus karir. Ini adalah apa yang kita inginkan. Saya pengen kerja apa nanti ya. Nah, untuk melakukan ini, lakukan lanjutan ya, tes lanjutan Bapak Ibu.
Oke. Nanti siswa dikasih angket ini, kemudian mereka perlu koneksi internet, perlu informasi, kemudian perlu pertimbangan-pertimbangan. Saya pengen kerja seperti apa, Bapak Ibu. Di sini ada pertimbangan satu dan pertimbangan kedua. Yaitu nanti kita centang. Saya kalau pertimbangan satu, saya pengen bekerja di dalam ruangan atau saya pengen bekerja di luar ruangan. Silahkan nanti dicentang. Kemudian saya pengen bekerja dengan orang lain atau saya pengen bekerja sendiri atau outsourcing atau saya wirausaha. Kemudian saya pengen menggunakan ijazah saya, keterampilan saya maupun bakat, atau saya pengen bekerja dengan hal-hal baru yang tidak perlu ijazah ya. Kita dulu kuliah di jurusan pendidikan, ternyata saya jadi pemandu wisata seperti itu. Saya pengen jadi orang yang membantu orang lain seperti itu ya, tanpa perlu ijazah. Suka-suka saya seperti itu. Kemudian saya pengen kerja di jam yang tetap, masuk jam 7, pulang jam 2, atau saya pengen kerja suka-suka saya, entah saya kerja lembur, entah saya kerja malam hari atau sore. Nanti kalau libur, saya libur 1 minggu, seperti itu. Jadi waktunya fleksibel, suka-suka saya. Atau jadi abang Gojek, itu ya, kerjanya sebenarnya suka-suka. Pagi ngantar anak, siang ngantar anak, nanti kerjanya malam ya, suka-sukanya seperti itu. Sama ya, nanti ini jadi pertimbangan. Kemudian fokus pada satu pekerjaan atau memiliki banyak tugas dalam pekerjaan. Kemudian melakukan pekerjaan fisik atau melakukan banyak kegiatan fisik ya. Kemudian saya pengen bekerja, pendapatan saya tetap, gajinya 5 juta tiap bulan, atau saya tidak pengen gaji saya tetap. Saya pengen penghasilan 100 juta, setelah itu tidak ada penghasilan lagi, nanti 3 bulan lagi atau 1 tahun lagi nggak masalah seperti itu. Itu pertimbangan-pertimbangan seperti ini Bapak Ibu, pilihannya orang. Apakah salah? Tidak Bapak Ibu. Semua orang punya pertimbangan seperti ini ya. Apakah ini saya ingin memberikan orang lain untuk mengambil keputusan penting, kita rapat bersama, atau saya yang memimpin rapat ini ya. Atau saya pengen bekerja di satu tempat, saya pengen kerja di sekolah, atau saya pengen kerja pindah-pindah. Sekarang ada di kantor perusahaan ini, besok dipindah ke cabang sana, bulan depan pindah ke cabang sana, seperti itu. Atau saya pengen bekerja dekat dengan keluarga, atau saya pengen bekerja di kota lain atau di negara lain, seperti itu. Baru nanti siswa cari dari referensinya pekerjaan apa yang cocok dengan saya, silakan diisi dan nanti diinput data seperti ini. Ternyata saya pengen jadi hakim, maka di sini ditulis saja pengen jadi hakim ya, atau pengen jadi pemandu wisata ya. Nanti hasilnya ini jadi fokus dan akan digabungkan dengan analisis dari aplikasi ini. Ternyata saya pengen kerja ini, di analisisnya ada masuk, maka itu klop seperti itu Bapak Ibu. Nah, di analisisnya keluar seperti ini, karir yang cocok misalkan pengacara, psikolog, manajemen, tapi di fokus saya pengen jadi pemandu wisata. Tapi menurut saya kalau sudah sesuai dengan angket tadi, maka hasilnya tidak akan jauh beda fokus karir yang menjadi tujuan saya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, inilah analisisnya. Kemudian di sini juga ada outputnya yang seluruh siswa ya, peserta. Ini kita akan coba tampilkan. Bapak Ibu yang mau mendownload hasilnya tadi, tapi dalam bentuk grup aja ya, kalau kita buat satu-satu nggak akan selesai. Ini output semuanya. Kemudian di sini ada grafiknya ya, grafik analisisnya. Kemudian ada covernya, kalau mau di print ya, tinggal di print saja. Logo-logonya ini tinggal diganti ya, seperti ini. Ini sudah bisa di print jadi bundle. Kemudian kalau pusing yang tadi masalah gaya belajar, minat karir, ini sudah ada deskripsinya Bapak Ibu. Tinggal dibaca saja di aplikasi ini, ada konsepnya tentang minat karir ya. Kemudian ada kepribadian sesuai dengan riaseknya, kemudian ada juga ya ini tinggal dibaca sendiri. Ini pakarnya yang menemukan, ada gambarannya, silakan kalau mau dicetak, mau dibuat bundle laporan ke kepala sekolah bisa ya. Ya, ini nanti silakan dieksplorasi sendiri. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu aplikasi ini. Nah,
Kita buat ini dulu ya, hasil dari semua kita ekspor ke dalam format PDF ya ini. Oke. Jika Bapak Ibu pengen tahu hasilnya, saya ekspor dulu ke sini. Mana ya hasilnya? Nah, ini output semua untuk yang minat karir. Saya upload. Bapak Ibu silakan yang penasaran hasilnya. Tadi kalau diisi sungguhan hasilnya maka sungguhan juga. Oke. Oke, sudah saya upload. Nah, saya lanjutkan lagi materinya. Oke. Tadi yang pengen melihat hasilnya ini. Ya. Silahkan yang penasaran sama hasilnya saya taruh di kolom chatting. Mohon tidak diisi kolom chattingnya biar tidak kesundul chatting Zoom. Oke. Oke ya, silahkan di-download kalau yang pengen melihat hasil tes tadi. Oke, kita kembali lagi ke materinya Bapak Ibu. Nah, sekarang konsep lagi. Tadi sudah teknis. Nah, Bapak Ibu, tentang pentingnya minat karir, Bapak Ibu coba lihat anak muda ini Bapak Ibu. Ya, ini siapa? Pasti sudah tahu kalau ini Mark Zuckerberg ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dia di usia 19 tahun sudah menciptakan Facebook, di usia 29 tahun menjadi orang terkaya sedunia ya, 10 kelompok ya orang-orang terkaya di dunia. Ini Mark Zuckerberg. Jadi sejak usia muda tidak lulus kuliah, jadi lebih memilih karir membuat Facebook. Kemudian yang ini Bapak Ibu tahu, ini Elon Musk Bapak Ibu. Jadi usia 12 tahun dia sudah bisa menciptakan game tentang galaksi, pesawat galaksi itu di usia ya 20-an masa kuliah hingga sekarang dia yang menciptakan satelit, pengiriman satelit ke luar angkasa. Satelit kita itu melalui perusahaannya ini Bapak Ibu. Ini orang terkaya di dunia Bapak Ibu. Per detiknya itu berapa puluh miliar masuk ya. Yang mempunyai mobil Tesla ya. Nah, ini Elon Musk. Jadi orang tuanya sudah tahu sejak usia 12 tahun dia sudah menciptakan mobil galaksi, game galaksi. Kemudian memang cita-citanya dilanjutkan bisa bikin satelit sampai sekarang. Satelitnya itu sudah hampir menutupi seluruh dunia Bapak Ibu. Sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Kemarin perang di Ukraina, satelitnya dia yang bisa menjangkau Ukraina seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tahu ini adalah Edward Snowden. Ya. Di usia 24 tahun, Edward Snowden ini adalah agen CIA Bapak Ibu, NSA. Dan dia yang membocorkan rahasia Amerika Serikat ke seluruh dunia. Itu pernah gempar dulu Bapak Ibu. Dan saat itu usianya sekitar 24 tahun Bapak Ibu. 24 tahun dia mengambil keputusan besar seperti itu. Sampai sekarang orangnya masih hidup kok. Ya. Jadi mereka tuh sudah sejak kecil mentalnya itu sudah dididik bahwa cita-cita saya seperti ini, saya punya nilai seperti ini, saya punya prinsip teguh seperti ini. Jadi anak-anak di Eropa itu memang pendidikannya sudah memiliki karakter, benar-benar ada karakternya Bapak Ibu. Jadi kalau saya pengen jadi hakim, maka sejak awal saya akan belajar IPS, saya akan menjadi mengambil jurusan hukum, kemudian saya mengambil profesi menjadi hakim seperti itu. Mereka jelas alur hidupnya pengen jadi apa. Jadi sejak muda mereka sudah mengambil keputusan-keputusan penting Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, seberapa pentingkah menemukan karir di masa depan yang sesuai dengan kepribadian sejak dini? Ya Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ke siswa kita sendiri Bapak Ibu ya, kita sendiri yang sudah kuliah, sudah macam-macam, sudah melewati masa dulu, masa kuliah, masa sekolah, SMA, kuliah, sampai profesi kita seperti ini ya. Apakah penting mengetahui karir saya yang paling cocok untuk apa? Ya. Kalau kita tidak melakukan analisis karir sejak awal, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang terjadi.
Siswa itu sekolah tidak semangat. Saya pengen jadi apa, saya nggak tahu. Yang penting saya jalani. Saya disuruh ibu sekolah ya, saya berangkat sekolah. Saya disuruh mengerjakan PR ya, saya kerjakan. Masa kuliah, tadi Edward Snowden usia 24 tahun sudah melakukan keputusan besar. Di Indonesia masa kuliah malah jadi pacaran, Bapak Ibu. Nggak mikiri kuliah, nggak mikiri dosen ya. Suka-suka kuliah, ikut demo yang banyak kemana-mana ya. Ini sayang sekali ya, mental seperti ini harus kita ganti ya paradigmanya itu. Bagaimana siswa kita, siswa yang kita pegang, siswa yang jadi tanggung jawab kita itu bisa mencapai sukses, Bapak Ibu. Ya. Oke. Itu tujuan kita. Nah, kaitannya minat karir ini dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Apakah kurikulum merdeka ada kaitannya sama ini? Ada Bapak Ibu ya. Cari saja nanti tanya jawab kurikulum merdeka buku saku seperti ini. Nanti di tingkat SMA itu Bapak Ibu tidak ada lagi jurusan IPA, tidak ada lagi jurusan IPS, tidak ada lagi jurusan bahasa. Yang ada itu mereka memilih mata pelajaran ya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan itu dipandu oleh guru BK. Jadi tetap kelas 10, 11, dan 12. Nah, tidak ada lagi jurusan kalau SMA. Kalau SMK tetap karena memang itu vokasi ya, jurusan. Seperti itu. Jadi ini ada keterkaitan. Karena ini sebenarnya memilih mata pelajaran itu harus sesuai dengan minat saya. Minat saya pengen berkarir seperti apa, maka saya ambil mata pelajaran ini seperti itu. Boleh jadi campuran mata pelajaran IPA sama IPS. Saya suka biologinya, tapi saya tidak suka matematika, tapi saya suka geografi seperti itu. Tidak ada masalah karena itu bebas sebebas-bebasnya di kurikulum merdeka. Kalau bisa memang sesuai dengan minat dan karirnya. Nah, ini. Pertanyaan berikutnya, apakah akan ada jam pelajaran khusus untuk BK mengingat konsultasi dengan guru BK penting dalam mengarahkan minat peserta didik? Sayangnya tidak ada jam untuk BK, tapi zaman sekarang sudah bisa online Bapak Ibu. Silahkan membuat jam pertemuan dengan siswa di luar jam sekolah, itu tidak masalah, bisa melalui online. Dan semuanya itu bisa kita jawab dengan aplikasi tadi, aplikasi minat dan karir siswa. Nah, ini tugas guru bimbingan, yang yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, belajar, dan yang terakhir ini yang penting, bimbingan karir, jangan pernah dilupakan Bapak Ibu. Itu tugas guru BK ya. Ada ya, ada 4 poin ini. Oke. Dan pertanyaan besarnya, apakah sekolah sudah mampu membantu siswa menemukan minat karirnya sejak dini? Ya, ini mau membawa siswa ke arah yang lebih teratur, terstruktur. Ada kalau zaman Soeharto dulu garis besar haluan negara, apakah perlu seperti itu? Ataukah ya membuat bingung siswa, biarkan saja sudah tanpa biarkan nasib mereka memilih sendiri karirnya, atau perlu kita memang pandu ya, kita kasih garis-garisnya untuk meraih tujuan mereka. Ya, silahkan pilih mau membiarkan nasib menentukan karir masa depan siswa sesuai dengan nasib munduk, sesuai dengan nasib mucung ya, seperti itu. Ataukah kita mulai dari sekarang fokus sejak dini untuk kesuksesan karir masa depan siswa kita ya. Fokus sejak dini artinya menemukan deteksi dini karir yang cocok dengan sesuai minat kalian. Jadi nanti garis besarnya selama belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jelas. Saya pengen jadi hakim, maka jurusannya ini, mata pelajarannya ini. Profesi yang saya ambil seperti ini. Saya pengen jadi pilot, maka jurusannya IPA. Kemudian kuliahnya penerbangan, profesinya ini, bla bla bla, itu jelas ya semuanya. Itu kita fokus sejak dini seperti itu. Oke, pertanyaannya, kapan mau dijalankan di sekolah kita? Atau nunggu tahun depan? Atau mulai sekarang Bapak Ibu? Atau sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah unggulan yang memang dalam membantu siswa dapat menemukan karir masa depannya sesuai dengan kepribadiannya sejak dini? Ya, itu ya Bapak Ibu materi kami
tentang gaya belajar tadi dan minat karir. Saya kira itu mungkin langsung saja kita tanya jawab, tapi kita batasi ya maksimal nanti jam 9 selesai ya. Oke, silahkan langsung Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja di unmute mic-nya. Monggo. Halo Pak. Selamat Ya, malam. monggo Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, Iya. silakan. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, ya sudah terdengar Ibu. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Saya kan tadi agak telat untuk gabung joinnya gitu, jadi hanya setengah aja dengar materi dari Bapak. Ini sangat bagus dan menarik banget, terutama buat kita guru konseling, buat SMA sama SMK. Jadi gini Pak, saya kan kebetulan baru bergabung di SMA itu pesantren. Jadi kalau misalkan memang ini dibagikan secara online, kira-kira waktu yang efektif itu bagaimana untuk menyita waktu guru mapel? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk tutor pengisian aplikasi gaya belajar dan juga minat karirnya itu ada tutor khususnya nggak Pak? Kayak video atau kata-kata mungkin. Jadi nanti setelah siswa mengisikan link Google Form yang MK sama gaya belajarnya itu bisa kita terbitkan hasilnya yang tadi Bapak ajarkan kayak gitu. Jadi nanti kita print out semua, kita jadikan buku rangkap 2, yang satunya itu buat siswa, yang satunya itu buat sekolah. Tapi kalau untuk penerbitan itu apakah maksudnya kita bisa menerbitkan itu kasih ke siswa dan sekolah Pak? Karena yang saya tahu untuk menerbitkan hasil alat tes itu tuh hanya untuk yang S2 psikolog ya Pak, yang punya SIP. Apakah trusted atau enggak gitu sih Pak. Jadi pengen lebih tahu tutor pemakaian Google Form itu bagaimana sampai ke tahap print out-nya itu. Jadi kayak gitu aja sih Pak pertanyaannya. Itu dulu. Terima kasih Bapak. Ya, baik Ibu Siva. Baik Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi kalau misalkan di sekolahnya itu tidak ada internet ya, atau di lembaga pendidikan pesantren kayak gitu, silakan nanti angketnya pakai angket cetak fisik aja, tidak ada masalah. Ini tinggal di print ya, di print aja kalau nggak ada yang online. Kalau misalkan nanti di sekolahnya itu boleh pakai HP, boleh pakai laptop, silakan. Kita sudah ada Google Form-nya, itu tinggal di copy aja, disalin nanti pindah ke dalam Google Form kita, itu ya. Nah, waktu yang tepat ini Bapak Ibu bagaimana waktunya? Silakan mencari kesepakatan dengan siswa. Kalau online Bapak Ibu tidak perlu memberikan waktu ketemu hari ini, nggak perlu. Silahkan aja kasih linknya di grup WA. Ini dikerjakan maksimal besok jam ini harus sudah terisi. Itu sudah enak kalau memang yang online ya. Bisa diisi dari rumah. Kalau memang siswa di sekolah tidak ada HP atau tidak ada komputer. Tapi kalau mereka di sekolah boleh bawa HP, boleh komputer, namanya Google Form itu bisa dipakai pakai HP. Kayak tadi Bapak Ibu ngisinya langsung ya. Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Jadi enak waktunya. Memang sebenarnya nggak perlu harus waktu khusus Bapak Ibu. Ini ngisinya 5 menit. Kalau soalnya dibuat keseluruhan itu paling 10 menit Bapak Ibu. Sebentar, kita tunggui aja itu sebenarnya sudah selesai. Asal dengan catatan ada koneksi internet ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, kita tidak bisa menerbitkan ini. Oke, tidak bisa memang untuk umum tidak bisa, tapi ini adalah alat untuk membantu alat untuk membantu kita menemukan minat karir kita ya. Nah, untuk yang psikolog itu bukan yang ini Bapak Ibu yang wajib. Kalau ini sudah umum, itu bisa dilihat di artikel-artikel konseling ya Bapak Ibu. Tapi di sini ini sekedar hanya alat dan untuk kalangan internal ya. Tidak bisa kita nanti buka ini terus kita bagikan ke orang-orang, nggak bisa. Ini khusus untuk sekolah kita pribadi. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sendiri itu jurusan
konselor ya yang bisa menerbitkan ini, itu akan lebih bagus lagi. Dan ini adalah hanya alat, dan tapi ini Bapak Ibu pertanyaannya, ini semua analisisnya itu dibuat oleh jurnal-jurnal internasional ya, dikembangkan oleh tim kami, dan Pak Eko itu sebenarnya dosen pasca sarjana di Universitas Kanjuruhan ya, seperti itu. Dan ini untuk sekolah Bapak Ibu sendiri, tidak bisa untuk orang lain penerbitan seperti itu. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Monggo. Oke, Pak, lain, mohon maaf Pak, Ya. ini berlaku untuk SMP juga nggak ya Pak, kelas 9? Oh ya, bisa. Jadi untuk SD juga bisa kalau dia sudah kelas atas ya, kelas 6 seperti itu. Dari SD sudah bisa. Oh, oke. Untuk yang Tapi SD ini pertanyaannya beda, mungkin hanya 10. Kalau yang untuk minat karir itu bisa untuk semua ya. Berarti yang SMP pun tidak ada perubahan pertanyaannya ya Pak? Ya, tidak ada. Tidak ada masalah karena ini minat. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Nur Hayati Pak. Saya dari Aceh, guru BK di SMA Negeri Bunga Bangsa. Ya Ibu. Ya, sebelumnya Pak, saya ingin bertanya. Jadi saya sudah pernah memakai angket kunci karir John Holland juga. Apa itu hampir sama juga ya Pak? Iya. Begitu aja Bu. Ya, ya. Oh ya, nanti kalau misal aplikasi ini kita bisa dipakai untuk guru BK di sekolah lain atau hanya di sekolah saya saja begitu Pak? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, ini memang konsepnya John Holland dengan konsepnya Holland Coach yaitu riaseknya sama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai yang cara manual, Bapak Ibu bisa sendiri. Nah kalau aplikasi ini cara yang otomatis ya Bapak Ibu. Jadi cepat kita kerjanya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan panduan-panduan yang ada, mau melakukan tes secara manual, nanti dianalisis satu-satu. Bisa, sama aja John Holland ya, seperti itu. Nah, untuk kami ditambahi dengan informasi pelengkap ya. Kami menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh New Zealand ya. Masih ada nggak ya di sini ya? Jadi aplikasi kita ini dilengkapi dengan jurnal terbaru, jadi bukan hanya sekedar konsep IASEK, jadi Bapak Ibu tadi juga menemukan ini ya, menemukan mata pelajaran yang cocok, kemudian karakteristiknya, kemudian karir yang cocok, jurusan kuliah yang cocok, itu sudah dianalisis oleh universitas di New Zealand sana Bapak Ibu. Oke, di sini juga ada sih ininya konsepnya itu di sini kalau nggak salah. Linknya nanti bisa didatangi sendiri yang ini ya Bapak Ibu. Nah, sama kalau konsepnya ini miliknya John Holland semuanya. Ada banyak pilihan sih, mau pakai John Holland, mau pakai minat karir yang 8 ini ya. 8 kecerdasan juga nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi yang kita pakai ini adalah yang konsep riasek seperti itu. Ya, demikian Ibu. Monggo yang lain silakan. Oh ya, ini aplikasinya hanya untuk bisa satu sekolah saja ya Bapak Ibu. Sesuai dengan sekolah yang Bapak Ibu ampu saja, tidak bisa didistribusikan ke sekolah lain. Ya. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko ya Bapak Ibu. Monggo silakan, masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Bapak, maaf boleh ditutor lagi nggak Pak? Oh ya. Buat pemakaian aplikasinya. Ya, ini sudah ada tutorialnya Bapak Ibu. Juga kami sediakan link videonya dan webinar ini juga ada di YouTube rekamannya. Nanti tinggal dilihat saja. Sebenarnya langkahnya sederhana sih. Input data, maka selesai analisisnya semuanya otomatis, itu saja. Jadi sebar angket, di input datanya, semua analisnya ini otomatis. Begitu aja. Ada link video tutorialnya di YouTube. Ketik saja nanti tutorial gaya belajar Almas ya. Nanti akan keluar ya. Kalau nggak salah di YouTube. Termasuk rekaman webinar ini kita sudah laksanakan mungkin lebih dari 30 kali
dan ada rekaman-rekaman webinar. Sebenarnya materinya sama, kita ulang-ulang. Kebetulan kita ketemunya di webinar yang nomor 4. Ya. Yang sekarang webinar kita sudah batch ke-74 Bapak Ibu. Ya. Oke, tutorialnya juga ada di YouTube. Ini kalau saya tampilkan linknya ya. Kalau nggak salah ini ya. Kalau masih penasaran. Tutorial. Ya, intinya nanti Bapak Ibu di dalamnya juga kami sertakan tutorialnya bagaimana cara menggunakan ini. Nah, ini seperti ini. Tutorial gaya belajar ya. Nah, ini hasilnya. Ini sudah detail Bapak Ibu. Dari runut dari awal bahkan sampai download dari email ya. Semuanya sudah ada di sini. Oke, demikian Ibu. Ya, monggo silakan yang lain yang mau bertanya. Atau sudah selesai? Satu lagi Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Kami Nalmita Pak, guru BK SMK 1 Bukit Tinggi. Mau bertanya Pak, tadi kami sudah mendownload aplikasinya, namun kami terkendala dengan mengedit nama sekolah. Apakah emang tidak bisa diedit atau bisa sebenarnya diedit gitu Pak? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Pak Eko sebentar lagi ya Ibu. Nah, jam 9 ya, pas. terima kasih Pak. Ya. Monggo, yang lain silakan. Ya Mas Reza. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya, ini sama nggak sistemnya dengan kayak AKPD yang apa namanya yang banyak itu? Maksudnya harus di-download dulu gitu, dijadikan Excel atau Word gitu, atau langsung ke Google Drive itu? Ini beda dengan AKPD Bapak Ibu. Jadi kalau aplikasi ini sebenarnya aplikasi sudah siap pakai. Untuk pertanyaan sudah siap dan Google Form-nya sudah ada, tinggal di-copy saja dan tinggal dijalankan. Dan AKPD ini aplikasi analisis ya, analisis sebelum melakukan pembelajaran Bapak Ibu. Beda dengan ini. Kalau ini analisis gaya belajar sama analisis minat karir. Maksud saya yang maksud kerjanya itu sama nggak gitu? Sistem kerjanya beda Bapak Ibu. Jadi ini sudah siap, tinggal dipakai saja, sudah baik itu mau offline mau online sudah bisa dipakai. Ya. Oke, terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu, tinggal 5 menit. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Ibu Reni. Assalamualaikum, saya Reni dari Sawalunto ini Pak. Ya. Sebelumnya ini saya sudah memiliki aplikasi BK Almas yang gaya belajar. Tadi saya lihat di grup, di situ itu ada zip untuk gaya belajar baru ya Pak. Belum ada yang untuk apanya yang minat karir gitu. Atau apakah dengan yang minat karir ini aplikasinya bagaimana caranya untuk kami bisa memiliki untuk aplikasi minat karir gitu aja Pak. Makasih. Ya baik. Untuk yang ini nanti akan dijawab oleh Pak Eko ya Bu. Saya bagian teknis saja di sini. Sebentar lagi, 5 menit lagi akan dijawab oleh Pak Eko. Oke. Bagaimana cara mendapatkannya? Oke. Baik Bapak Ibu, sudah cukup ya saya kira ya. Saya kira ya, demikian. Pak, insya Allah. Oke, silakan. Maaf, di sebelah ada orang elektron jadi terganggu. Sejumlah pertanyaan yang ada di kasket itu sejak dulu penemuan aplikasi ini sampai sekarang apa tidak pernah berubah atau selamanya ini akan sama? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini sebenarnya fleksibel ya Bapak Ibu. Misalkan nanti untuk karir, itu Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa mengurangi. Jadi di sini ada di konsep hasilnya itu misalkan jurusan kuliah atau untuk yang lain-lain, misalkan ada perkembangan masa ya. Misalkan nanti ada pekerjaan, memang di zaman sekarang ada pekerjaan yang dulu 5 tahun lalu tidak pernah terfikirkan. Seperti apa contohnya? Jadi YouTuber, jadi video editor, kemudian jadi asisten
asisten. Suatu ketika Bapak Ibu tinggal menambahkan saja di sini ya untuk hasilnya. Termasuk pertanyaannya itu fleksibel, bisa Bapak Ibu tambahkan, bisa Bapak Ibu edit. Nah, seperti ini langsung diedit saja di sini ya. Misalkan suka nulis novel, puisi, cerpen, atau mungkin Wattpad ya, yang Wattpad seperti ini. Tinggal ditambahi saja. Ya, ini soalnya bisa nyampe 200 Bapak Ibu. Bisa menambahkan jika perlu ditambahkan. Misalkan suatu ketika ada pembaruan dari konsepnya John Holland, bukan Riasek lagi, ada tambahan misalkan agama atau apa seperti yang 8 kecerdasan itu sekarang sudah berubah menjadi 11 kecerdasan. Nanti Bapak Ibu di masa depan bisa menambahkan sendiri. Ini sebenarnya fleksibel. Tinggal diedit saja. Dan yang sudah kita terapkan di sini ini yang standar yang sudah ada sampai sekarang. Demikian Bapak Ibu. Ya, baik, monggo silakan. Ada waktu 3 menit. Saya kira sudah cukup ya, biar nggak terlalu malam. Untuk Bapak, silakan. Iya, tanya lagi. Ini aplikasi angket minat karirnya ini bisa digunakan untuk semua jenjang, kayaknya SMP, SMA, atau hanya khusus untuk SMA aja ini, Pak? Iya, ini bisa dipakai untuk semua jenjang, Bapak Ibu. Karena minat karir targetnya adalah karir masa kerja, jadi bukan dari SMP ke SMA. Ya. Berarti semua jenjangnya bisa ya, Pak ya? Bisa fleksibel dipakai. Penggunaannya. Iya, fleksibel. Iya. Ya, okay. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk yang chatting. Monggo langsung dibuka mic-nya saja, karena kita baca terlalu banyak ya. Monggo langsung aja biar cepat. Ada waktu 2 menit lagi. Mau tanya Pak? Ya silakan. Cara mendapatkan link aplikasinya gimana Pak? Ya, untuk masalah cara mendapatkan akan dijawab oleh Pak Eko sebentar lagi Bapak. Kalau teknis, saya akan jawab. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sudah ya? Punya YouTube deh, Le. Baik Pak. Demikian dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang atau salah, itu dari saya. Kalau ada lebihnya, semoga yang paling penting ini semua nanti bisa bermanfaat bagi kita dan kita terapkan di sekolah. Yang penting adalah siswa kita menjadi siswa yang berhasil dan sukses. Itu saja sih intinya Bapak Ibu. Amin, amin. Makasih Bapak doa baiknya. Baik, salam dari saya, salam untuk keluarga semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Masuk Pak Eko. Mana Pak Eko? Masuk. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Keren kan aplikasinya? Sangat keren, luar biasa. Keren banget Pak, keren. Keren, bagus. Bagus Pak, bagus. Keren. Pengen dapat nggak yang full version? Pengen lah Pak. Pengen Pak, kalau bisa free ya Pak. Sekali Pak. Free dong Pak. Pengen Pak. Paling tidak diskon. Apalagi kalau gratis sangat pingin. Sebenarnya sudah dikirim itu lewat WA Bapak Ibu. Iya, yang free itu sudah dikirim. Yang free itu sudah dikirim untuk yang kayak belajar. Tapi untuk yang minat karir itu masih pakai online ya, terakhirnya belum jadi. Nah, sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang tadi. Kok nggak bisa diganti ya nama sekolahannya? Ya, karena nama sekolahannya itu masih yang versi terakhir. Jadi kalau mau diganti nama sekolahnya, itu harus yang full version. Nah, untuk mendapatkan yang full version, yang menunya tadi itu semua itu tadi itu, 2 aplikasi itu tadi, itu berbayar. Nah, kenapa kok berbayar? Karena yang pertama, bahwa Sekolah Guru Merdeka membutuhkan dana untuk membiayai Zoom ini. Yang kedua, untuk menghasilkan aplikasi itu membutuhkan riset. Jadi risetnya itu enggak 1 bulan 2 bulan itu, Pak. Jadi risetnya cukup lumayan lama gitu ya. Itu hampir 6 bulan, kemudian bikin aplikasinya jadi 1 tahun dapat gitu. Kemudian minat karir juga begitu, hampir 11 bulan itu.
untuk jadi aplikasi itu. Jadi ada beberapa tim gitu. Jadi itu harus berbayar gitu ya. Tapi jangan khawatir, berbayarnya itu cuman 1 kali aja. Jadi lifetime. Nah, ada garansi nanti apabila ada update itu pasti gratis. Berapa Pak biayanya? Nah, sekarang pertanyaannya berapa harganya? Gitu. Nah, harganya bisa dibaca di chat itu kayaknya. Harganya itu sebetulnya untuk masing-masing, ya untuk gaya belajar itu kalau beli satu itu harganya 1 juta. Waduh. Keren kan? Harganya aja udah keren. Harganya Mantap, udah keren. Pak. Yang kedua, untuk minat karir itu harganya juga sama 1 juta. Tapi pada malam hari ini, nah ini kerennya di sini. Malam hari ini itu ada pilihan paket. Kalau Bapak Ibu membeli langsung 2 aplikasi, harganya cuma 450.000. Kalau hanya 1 aplikasi, itu harganya 250.000. Misalnya Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi Gaya Belajar, tinggal minat karir, ya udah nanti tinggal dipesan aja yang aplikasi aplikasi minat karir. Itu harganya 250.000 potongannya. Dari 1 juta, 1/4 jadi 250.000. Jadi kalau yang belum punya dua-duanya, itu cukup 450 udah dapat. Nah, dua-duanya. Kapan-kapan Bapak Menteri begitu. Diajak ke webinar itu. Mohon bertanya Pak. Mau tanya Ya. Pak. Ya. Bu. Jadi kan kami sudah ikut seminar nih Pak. Jadi kalau misalnya belinya nggak sekarang, itu masih diskon atau enggak Pak nanti? Itu sampai tanggal 28 Bu, ada bacaannya. Iya, sampai tanggal. Ada bacaannya ya Allah. Ada 28, tanggal 28. Bapak izin Pak, tanya yang dong. aplikasi keren Ya. itu gimana itu Pak? Almas keren itu Pak. Oh, BK Almas. Kami BK keren Almas nggak ada. itu 7 fitur utama itu. Itu lebih keren lagi gitu. Ada 7 banyak itu. Itu khusus untuk guru BK beneran itu. Bapak, maaf. Ini aplikasinya itu berlaku selamanya atau ada jenjang tahunnya ya Pak? Selamanya. Oh, oke. Selamanya. Itu berarti itu kan di situ tertera kalau misalkan setelah tanggal 28 itu kan harganya udah normal 1 juta. Nah, di sini kan tertulisnya itu Gaya Belajar 1 juta, minat karir 1 juta. Kalau misalkan keduanya itu berarti 2 juta ya Pak? Kalau memang udah harga normal. Oh. Iya. Kalau sampai tanggal 28 itu hanya 4,5 buat 2 aplikasi tersebut. Iya, betul. Wow. Saya akan langsung ngomong sama kepala sekolah besok. Iya, betul. Jadi begini Bapak Ibu, ini cukup fleksibel ya. Yang penting Bapak Ibu ngisi form, kan pesan kan. Pesannya itu hari ini harus ada. Jadi di form pemesanan itu langsung diisi aja 2. Ya. Nanti itu akan tercatat mendapatkan potongan harga yang ini, yang 250.000. Untuk proses pembayaran terakhir kan tanggal 28 Februari. Nah, karena ada kegiatan membutuhkan konsultasi dengan kepala sekolah, guru-guru dan lain-lain dan seterusnya itu nanti menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Pak mau tanya Pak. Ya. Jika seandainya di satu sekolah itu guru BK-nya lebih dari 1 itu bisa diberi nama semua atau hanya 1 orang Bapak? Nama registernya itu untuk 1 sekolah. Oh, jadi untuk 1 sekolah. Ya, jadi bisa digunakan untuk semua guru BK atau guru semua gitu. Kalau yang Gaya Belajar itu kan tidak hanya guru BK bisa kan, guru matematika bisa. Bisa dikasihkan aja nggak apa-apa. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, ini mau tanya untuk surat pengajuan